Kali ini saya bersama Abang Dah, Bang Egy Sujana dalam perjalanan ke Surabaya di bisnis kelas. Ada satu tulisan dari Bang Egy yang itu mengenai Tom Lembong, di mana tanggal 29 Oktober ini dijadikan tersangka dan langsung diadakan penahanan. Nah, bagus sekali tulisan itu dan sempat viral juga ya di media. Karena kok tiba-tiba dijadikan tersangka, langsung penahanan. Nah, kali ini saya bersama Bang Egy. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, kemarin ada tulisan Abang tuh sangat bagus sekali yang mengenai penahanan Tom Lembong Oktober itu. Bisa dijelaskan sedikit Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam konteks saya menulis itu responsif saja, karena pada faktanya Tom Lembong itu dalam pemahaman hukum saya itu masih berupa potensi. Artinya potensi kerugian negara kurang lebih 400 miliar. Kenapa potensi? Sepengetahuan saya, Tom Lembong belum jadi melakukan impor sebagai yang untuk jalur BUMN-nya. Impor dilakukan oleh pihak swasta, jadi bukan dari Tom Lembong gitu kan. Kurang lebih 2,5 juta ton gula ya. Artinya dengan potensi belum ada kerugian negara. Sementara bandingannya Zulkifli Hasan kalau tidak salah 18 juta ton. 18 juta ton gula. Sebelumnya lagi Enggyarto, siapa tuh yang Cina tuh yang jadi menteri kan Enggyarto ya. Enggyarto itu kurang lebih 15-16 juta ton gula. Nah, saya ingat omongannya almarhum Rizal Ramli, pernah menteri keuangan juga pernah dia kan, menteri investasi pernah, juga menteri, bukan menteri ya, setingkat lah, badan bulog. Dia pengalaman dalam soal itu almarhum, ya nggak bisa ditanya lagi, tapi ada jejak digitalnya. Bahwa saya pernah nanya Bang Rizal, ini kenapa kok para pejabat senangnya impor? Itu lu kayak nggak tahu aja katanya gitu, bahasa anak apa istilahnya gaul lah gitu. 1 ton itu mereka dapat fee-nya $30, kurang lebih $30 fee-nya. Nah kalau 18 juta ton berarti 18 juta kali $30, berapa tuh? Wow. Itu kenapa lebih senang impor? Karena dapat fee. Kalau swasembada bisa Indonesia apa yang kurang sih? Gula itu banyak sekali di Jawa Timur itu, pohon tebunya istilahnya, dan tempat-tempat lain. Mampu lah, sampai nggak mampu. Petani kita rajin kok, udah terkenal kerja kerasnya. Tapi kalau demikian tidak ada fee. Nah ini yang membuat impor itu marak. Padahal sebelumnya Jokowi udah melarang impor katanya kan. Bodoh kalian ini. Harusnya kita tidak impor. Kita semuanya ada kok. Ada tuh videonya Jokowi ngomong gitu. Tapi kan omdo aja. Jadi Jokowi itu kalau ngomong selalu kebalikannya gitu. Nah walhasil
Tom Lembong yang kaitannya tadi belum melakukan transaksi, tapi yang melakukan transaksi adalah pihak swasta. Nah, kalau swasta dapat untung wajar, namanya swasta. Yang nggak boleh itu negara, berbisnis sama rakyatnya nggak boleh. Haram itu dalam konteks itu, itulah korupsi, itulah penyalahgunaan wewenang namanya, abuse of power. Jadi sekarang sudah ditahan, mestinya ini kan ditahan dugaan kuatnya karena dia pendukung tim suksesnya Anies. Itu konteksnya. Saya waktu daftar kasus di MK yang Pilpres kemarin, Tom Lembong tuh duduknya sebelah saya. Ya, apa kan salah satu tim lawyer juga ya? Iya, cuma jahatnya teman-teman tuh nama saya yang disorot. Eliminasi. Ya, nggak dimasukin juga gimana? Padahal ada di MK saat itu Bang. Iya, ada hari pertama. Yang nggak datang hari pertama malah masuk coba. Aduh ya Allah, kenapa saya dikriminalisasi? Teman sendiri nih, kalau sama rejim mah ini teman sendiri. Saya cari tahu waktu itu kenapa sampai saya dipotong. Kata seseorang sekjen yang ngomong dari tim pemenangan hukumnya ini, bilang Egy Sujana pengacara radikal, nanti kalau diizinkan hakim bisa digobrak-gabrik, hakim bisa dilawan di MK, itu berantakan strategi kita. Nah, kok begitu cara berpikirnya? Namanya pembela kan harus melawan. Contoh misalnya si Hakim Arif Hidayat ngomong Jokowi nggak bisa diperiksa karena dia kepala negara juga kepala pemerintahan. Jadi nggak elok kalau sebagai kepala negara dia diperiksa. Itu omongan apa sih Arif Hidayat itu? Kan ada pasal 27 UUD 45 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintah dan hukum tanpa kecuali. Kecuali. Nah, kenapa Jokowi dikecualiin? Itu si Arif Hidayat itu ngaco itu. Itu lihat lagi putusannya. Tidak ditemukan nepotisme. Nah, dia lupa si Usman itu siapa, Gibran itu siapa, kan ponakannya. Bicara nepotisme itu kan nephew itu ponakan. Kok nggak bilang nggak ada, heran sih. Otaknya pada di mana itu? Hoy itu hati, otak, indera. Nah, itu disfungsional tuh para hakim tuh. Pasti isi neraka jahanam itu. Ya, karena dia memelintir. Karena gini kata Rasul, ada 3 jenis hakim, 2 masuk neraka, 1 aja masuk surga katanya. Sahabat bertanya, bagaimana yang 2, bagaimana yang 1? Nah, yang 2 di breakdown lagi sama Nabi. Kenapa dia masuk neraka? Dia tahu itu benar, tapi dia tidak memutuskannya dengan yang dia tahu itu benar. Artinya itu penyimpang kan? Ya, penyimpang. Kalau yang kedua katanya, dia tidak tahu itu benar dan dia tidak tahu itu juga tidak benar gitu. Jadi dia memutuskan kepada yang dia tidak tahu, yaitu ketidakbenaran. Neraka juga. Gitu. Nah, yang 1 masuk surga kenapa? Dia memutuskan dengan ilmu. Dia tahu dia benar dan dia tahu dasar-dasar hukumnya itu benar. Dia putuskan dengan kebenaran. Nah, itulah yang surga. Nah, kalau hari ini 3-tiganya semua masuk neraka itu. Iya Bang. Kita kembali ke gitu. Di tulisan itu saya baca ada abang tulis di situ setelah Tom Lembong Anies akan menyusul ini. Gitu. Ini ya itu dugaan. Tidak sepenuhnya benar. Kalau dugaan kan boleh. Karena indikasinya kekuasaan yang sekarang ini walaupun udah pindah ke Prabowo, dugaan kuat saya Jokowi masih kuat. Karena seperti ini cewek-cewek Jokowi pasti baru pelantikan kok tiba-tiba langsung jadi langsung penahanan. Itu nggak masuk akal. Padahal kejaksaan sendiri yang ngomong belum ditemukan kerugian negara, mas ngomong kerugian negara. Itu kan blok-on betul, saya heran. Jadi intervensi korupsi itu 3 prinsip. Ingat nih, 1 perbuatan melawan hukum, 2 merugikan negara, 3 memperkaya diri dan atau orang lain. Itu undang-undang korupsi.
Nah dari 3 itu apa yang Tom Lembong lakukan? Kagak ada. Orang masih potensi. Dan dia tidak lakukan karena dia tidak melakukan impor, yang impor swasta. Kecuali info saya keliru. Tapi kenapa kejaksaan bilang belum ditemukan kerugian negara? Pakai logika hukum, karena hukum itu logika. Jika belum ditemukan kerugian negara, lalu siapa yang memperkaya diri? Siapa yang dibikin kaya? Lalu bagaimana pelanggaran hukumnya? Kan kagak ada. Itu gimana kok tetap ditahan? Nah itu pasti pesanan. Betul. Gitu Kental loh. sekali ya. Kental, ini bukan kenal, kasar, blon. Betul. Dan kasihannya pada Prabowo. Iya. Seolah-olah ini permintaan Prabowo ini lebih jelek dari Jokowi gitu loh. Itu citra itu ingin dibangun. Apa indikasinya? Saya pernyataan Habibur Rahman, pengacara ya di kelas saya lah Habibur Rahman. Dulu bikin lawyer juga, jauh lah di bawah saya lah. Tapi dia nasibnya entah baik entah enggak. Baik dari segi dunia, jadi anggota DPR, dekat Prabowo, gitu, presiden. Dari segi hari belum tentu, itu celaka buat dia, karena ikut curang dia. Betul. Itu yang dia nggak sadar. Padahal saya kalau dicari tarik umur dari kakak saya yang Bu Eli itu masih ponakannya suaminya. Ini suaminya ini kan udah almarhum. Nah, ponakannya itu si Habibur Rahman. Jadi kalau mau klaim saudara sih saudara, tapi ngapain dah? Biar saudara gitu ya, nggak. Kalau udah lain kiblatnya ya. udah lain kiblatnya. Itu contoh loh. Kalau si Habibur Rahman nggak ngaku ya boleh buka podcast aja lah. Ya kan? Jadi dia mengatakan jangan dikesankan nih jadi maunya Prabowo katanya. Dan lain sebagainya lah, yang membuktikan bahwa ini bukan kerjaan Prabowo gitu loh. Pesan itu yang dilakukan. Tapi kan percuma kalau Prabowo-nya cicing wae. Betul. Harus action dong. Kan kejaksaan di bawah dia, bukan di bawah Jokowi. Tinggal dia perintah, jaksa agung yang lepas itu nggak bener kok, kau main kerja nggak bener kok. Tangkap malah jaksa agung yang mestinya. Si Sobari juga siapa tuh yang jaksa penuntut umumnya itu. Jam tangannya aja dia bisa 2 miliar. Benar, jam tangannya itu. Iya, nggak termasuk di LKPN yang dilaporkan. Laporan betul diklarifikasi, katanya dia beli di toko loak harga 4 juta. Mana ada. Coba Arif jamnya aja 7 miliar Arif. Iya. Oh ini dari abang ini Richard Mayer dari abang Richard nih. RM Dari abang nih. Lebih hebat Arif, saya cuma jam yang 2 juta. Tapi kan abang orangnya banyak, kita cuma 1 bang. Tapi kita nggak ada urusan, kita bukan pejabat. Betul. Kalau lu pejabat, nggak bisa enak aja. Jadi poin pentingnya, dengan hormat Presiden Prabowo sudah bersumpah demi Allah akan menegakkan hukum sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya demi nusa dan bangsa. Oleh karena itu Prabowo, kalau memang kurang duit, saya bisa ngasih duit, bukan minta. 2 triliun US dollar, bukan juta ya, nggak pakai juta. Kemarin kelebihan saya ngomong. Jujur saya klarifikasi, saya udah konfirmasi dengan sumber dana 2 triliun US dollar. Gitu. Kalau konteks ke rupiah bisa 2 juta dolar rupiah. Gitu. 2 juta triliun, bukan 2 juta triliun rupiah tadi. Rupiah kalau bentuk rupiah ya. Karena dipotong harus dengan pembaginya itu 15.000 per 1 dolar. Jelas kan? Jelas Pak. Kalau 1 dolar berarti 1 juta dolar saja kali 15.000 itu udah 1,5 miliar, kurang lebih kan? Betul nggak? 1,5 miliar. Bang, abang kan kemarin di tim kuasa Anies tadi, walaupun abang dan dalam tim Tom Lembong ini abang masuk dalam tim Ari juga nggak? Enggak.
Enggak ya? Gimana diajak saya, takut gobrak-gabrik. Kalau saya ini aja mestinya yang ngomong yang tim pembelanya Lembong mestinya ngomong ini bahwa nggak ada kerugian negara, kenapa ditahan? Iya betul. Dan Ani sebagai yang didukung habis oleh Tom Lembong mati-matian harusnya datangin Kejaksaan Agung, tegur Kejaksaan Agung. Dia kan selevelnya udah capres, Iya kan? Orang berarti yang bisa selevel itu, orang yang bisa itu presiden. cuma abang yang bisa obrak-abrik. Iya, tapi nggak dianggap kita. Itu Karena mungkin masih dekat lagi pengacara radikal. iya, yang dipakai maka kalau sedih itu radikal dia enggak berarti dia pengacara melewat gitu. Iya iya iya. Oke. Ya jangan ribut lah di antara kita sama teman. Saya tetap mau bantu Tom Lembong kalau dia perlukan saya. Saya akan melawan nggak benar. Tom Lembong ini orang baik. Ya, walaupun beda agama tapi kalau orang baik ya terus baik dong. Karena kita kebaikan itu tidak boleh karena dia agama A, agama B, agama C, nggak boleh. Islam itu universal. Harus berbuat kebaikan pada siapa saja. Oleh karena itu Tom Lembong, Anda hubungin aja Arif Iksan, top YouTuber kita. Perlu saya bela.